Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh? Dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Di dalam Ruang Tyrannus episode kali ini, kami masih akan terus melanjutkan diskusi tentang kiamat. Karena pada waktu episode yang lampau kita berbicara tentang kiamat, ternyata menuai banyak komentar. Ada banyak komentar yang positif, tapi ada juga komentar-komentar miring yang mempertanyakan apa yang Pastor Stephen sampaikan. Dan komentar tersebut disertai dengan ayat-ayat Alkitab juga yang mengatakan bahwa ya dunia ini akan hancur, bumi ini akan binasa. Nah, oleh karena itu di dalam Ruang Tyrannus episode kali ini kami akan melanjutkan dan mempertanyakan apa yang pemirsa sampaikan di dalam kolom komentar yang ada. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut bersama narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya, Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali Pastor di dalam Ruang Tyrannus. Senang bisa kembali untuk berdiskusi. Asik. Senang juga bisa bertemu dengan saudara. God bless you. Ya, Pastor Stephen, kita mau lanjutin mengenai kiamat itu tidak ada. Jadi episode minggu lalu, Pastor, menuai banyak komentar. Dan rata-rata komentarnya bagus, Pastor. Tapi ada juga beberapa komentar miring, Pastor. Bahkan mereka mengatakan, wah ini pengajaran sesat. Jangan ikuti Pastor Stephen. Dan mereka memberikan beberapa ayat yang ada di Alkitab juga yang menegaskan bahwa bumi ini akan berlalu dan ya ayat-ayat semacam itu, Pastor. Nah, bagaimana Pastor ini untuk menjelaskan ini mungkin agar lurus gitu pemikirannya ada, pemikiran pemirsa yang ada. Mungkin yang pertama yang saya mau tegaskan adalah ikutilah Yesus. Jangan ikuti siapapun. Biar apa yang Tuhan tegaskan itu yang kita jadikan pegangan. Nah, lalu kemudian kalau kita berbicara tentang adanya pemahaman ataupun mungkin pengajaran yang menegaskan bahwa bumi kita ini akan dihancurkan, bumi kita ini akan diluluh lantakkan. Sebetulnya istilah bumi ini akan diluluh lantakkan itu nggak salah juga, karena memang akan ada bagian-bagian bumi tertentu yang akan mengalami bagaimana kondisi dan keadaan akan betul-betul mengalami penurunan dan kemerosotan sedemikian rupa. Perubahan iklim seperti itu ya, Pastor? Bukan hanya perubahan iklim, tapi sebagaimana yang kita tahu, di dalam istilah perang itu sendiri, sudah mulai ada perang biologi. Nah, ini akan muncul sebuah wacana lain, yaitu perang cuaca. Sehingga betul-betul bumi ini ada daerah-daerah tertentu yang akan mengalami kerusakan dan kehancuran disebabkan karena perang-perang seperti itu. Tapi bukan untuk seluruh bumi. Sama seperti ketika terjadi ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, betul-betul di dua kota tersebut unsur-unsur bumi ini meleleh, betul-betul meleleh, betul-betul hancur dan rusak, menciptakan efek kerusakan yang bahkan sampai sekarang saja radioaktifnya itu masih bisa terdeteksi di beberapa areal. Tapi kembali lagi, saya mau kita belajar bisa memahami perbedaan antara bumi dengan dunia. Oh, itu dua hal yang berbeda. Ini ya, adalah dua hal yang berbeda.
bumi dan dunia. Istilah yang Alkitab pergunakan ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan membawa seluruh penghuni sorga untuk memerintah di atas muka bumi ini untuk selama-lamanya. Bukan dunia, tapi bumi. Istilahnya adalah di atas muka bumi. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang dunia, apa sih yang dimaksud dengan dunia di sini? Bumi berbicara tentang ya ini global atau kontur di mana kita ada, bumi, earth. Tapi kalau bicara tentang dunia, ini bicara tentang world. Bahasa Inggrisnya dibedakan antara earth dengan world. Yang akan di bumi hanguskan, dihancurkan Tuhan adalah the world. Bahasa Yunaninya juga berbeda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan dunia atau the world yang akan dihancurkan oleh Tuhan ini? Ini adalah sistem kehidupan dan pola pemerintahan yang selama ini mengadopsi prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan bahkan apa istilahnya, kultur-kultur yang anti-Kristus. Kultur-kultur yang anti-Kristus. Yang mengkondisikan semua penduduk yang ada di atas muka bumi ini menghidupi sebuah sistem kehidupan, pola kehidupan yang membuat mereka selalu menjadi manusiawi, selalu jadi duniawi, dan tidak bisa lagi memanifestasikan kehidupan ilahi ataupun kehidupan Kristus. Nah, inilah yang namanya dunia. Ini yang harus dan pasti akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena kejahatan itu berlaku di sini, di dunia, bukan di bumi. Bumi ini netral. Memang Alkitab menuliskan Tuhan mengutuk bumi ini akibat kejatuhan Adam. Tapi lewat keberadaan Kristus yang mati di atas kayu salib, Tuhan memberikan kemerdekaan kepada umat manusia. Nah, umat manusia yang sudah ditebus inilah yang akan Tuhan pakai untuk memulihkan kembali bumi ini, kembali kepada kodrat dan akidah yang Tuhan tetapkan pada waktu penciptaan. Nah, itu sebabnya kalau saudara membaca di dalam kitab Matius pasal yang kelima, ketika Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia." Gitu ya. Dalam Alkitab berbahasa Inggris ditulisnya "You are the salt of the earth." Garam buat bumi ini. Apa tujuan dan fungsi garam? Mencegah pembusukan, mencegah kerusakan. Jadi harusnya kita sebagai orang percaya, kita ini menjadi garam bagi bumi, mencegah terjadinya kerusakan dan kehancuran buat bumi ini. Dan Alkitab juga menubuatkan, ketika Kristus itu memanifestasikan dirinya lewat keberadaan kita orang-orang percaya, Alkitab menuliskan kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah akan mengakibatkan segala bentuk kesia-siaan yang ada di atas muka bumi, bukan dunia, akan mengalami pembebasan. Jadi seluruh alam semesta akan kembali dibawa kepada kodrat awal penciptaan lewat keberadaan kita sebagai anak-anak Allah yang sudah dimerdekakan tadi. Nah, tapi ketika Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima, "Kamu adalah terang dunia." Ditulisnya dalam Alkitab berbahasa Inggris itu light of the world, bukan light of the earth. Ayat itu saja sudah menunjukkan terjadinya perbedaan. The world, dunia, menggambarkan kegelapan dan kekelaman. Kehidupan sehari-hari kita ini sebetulnya sudah dikuasai oleh si jahat. Kehidupan dalam dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Terbukti salah satu di antaranya. Sampai hari ini ada banyak orang-orang percaya yang masih beranggapan, meyakini kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa hidup. Itu adalah sistem dunia. Tapi apakah bukankah hal itu benar, Pastor? Tidak. Alkitab menuliskan dari sejak pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu nggak pernah bikin uang.
Oh iya, emang nggak ada ya Pastor ya? Di Taman Eden nggak ada duit. Tuhan memang menyediakan ada emas. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian, ada 4 sungai yang mengaliri Taman Eden. Nah, salah satu di antaranya kalau diikuti aliran sungai itu akan membawa kita untuk memasuki atau menemukan teritorial di mana emas yang baik itu ada. Tapi nggak pernah Tuhan ciptakan uang. Uang adalah hasil kreasi manusia. Setelah jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa. Di Taman Eden kalau kita lihat, manusia nggak butuh uang. Semua sudah tersedia. Semua Tuhan sudah sediakan. Nah, ketika kita menjadi orang percaya, Tuhan juga menyediakan sebuah sistem kehidupan yang berbeda, yaitu sistem kehidupan sorgawi. Dan kalau kita terhubung dengan sistem kehidupan sorga, posisi rohanimu sebagai seorang anak dan dia adalah Bapa, Alkitab menjelaskan sebagai Bapa yang baik, dia sudah menyediakan semua yang engkau butuhkan. Semua yang dicari oleh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini sudah Bapa sediakan bagimu. Jadi kita tidak perlu berjuang peras keringat, banting tulang, pagi jadi malam, malam jadi pagi, hanya untuk mendapatkan sesuap nasi atau menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal dan layak. Orang berpikir, selama ini orang berpikir untuk punya kehidupan sehari-hari yang normal dan layak, saya butuh duit. No. Yang saudara butuhkan adalah keterhubungan dengan Tuhan. Waduh, konsep pikir ini harus berubah. Ini konsep pikir yang harus dibongkar. Ini dasar pemahaman dan konsep berpikir yang harus tertanam kuat dalam hidup kita. Kalau tidak, saudara akan selalu berpikir begini, wah, saya butuh duit. Nah, belum lagi kalau saudara ada dalam sebuah kelompok komunitas orang-orang yang cinta akan uang, yang terkondisikan mengejar kesuksesan dunia, mengejar keberhasilan lahiriah, di mana segala sesuatunya diukur dengan uang. Saudara bisa dikerjain di sana. Saudara akan disuruh memberi, ya istilah bahasa Alkitabnya sih bagus, menabur. Kalau kamu menabur, kamu akan menuai, kan gitu. Nah, permasalahannya yang dimaksud menabur di sini tidak selalu berkonotasi uang. Tapi kalau engkau ada di kelompok-kelompok komunitas yang cinta akan uang, setiap kali baca Alkitab, Ishak menabur, wah selalu akan diterjemahkan apa? Menabur. Berilah, maka kepadamu akan diberi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Takaran akan dipadatkan, digoyang-goyang. Itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan memberi dalam hal uang. Karena kalau kita lihat konteks ayatnya, itu tidak ada kaitannya dengan uang. Itu konteksnya adalah memberi pengampunan. Tapi itu ayat sering dipakai sebelum persembahan loh. Nah, itu masalahnya. Karena tanpa kita sadari, kita sendiri masih membawa pola dunia ini dalam hidup kita. Itulah yang tadi Pastor Stephen bilang, dunia yang gelap itu ya Pastor. Dunia yang gelap itu ternyata juga masih ada banyak di dalam gereja. Kegelapan itu ada di dalam itu gereja. Makanya Tuhan memberikan penegasan supaya setiap kita sebagai orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan, pastikan kita itu belajar menangkap suara Tuhan, isi hati Tuhan, menerima pengajaran yang utuh. Jangan secuplik-secuplik. Pengajaran kalau secuplik-secuplik dalam pengertian tidak melihat dari gambar besar Tuhan, ya pada akhirnya, saya kasih contoh deh, pengajaran akhir zaman yang selama ini kita banyak dengar. Dunia akan dihancurkan, antikristus akan memerintah dan semacam itu. Itu hanyalah event-event kecil yang mungkin memang akan terjadi, tapi bukan itu gambar besarnya. Nah, kalau kita mengajarkan ini secuplik-secuplik, apa yang terjadi? Orang akan tercetak jalan berpikir dan mindsetnya, sekaligus mentalitasnya tercetak dengan pengajaran yang secuplik tadi. Saya ajak untuk kita menggali secara lebih mendalam. Ayo, kebanyakan kita yang sering dengar khotbah akhir zaman, yang secuplik tadi, itu istilah saya, yang secuplik tadi, apa mentalitas yang kita punya? Oh Tuhan, segeralah datang kembali. Kita nggak lagi mikir bagaimana menjadi garam dunia.
Nggak mikir memperbaiki bumi nggak ini. Berpikir tentang memperbaiki bumi ini, nggak berpikir tentang membawa perubahan atas lingkungan di mana kita ada, menghadirkan realita kerajaan sorga. Nggak pernah mikir itu. Penginjilan apalagi. Yang kita pikirkan apa? Ayo Tuhan, cepet toh datang. Antikristus mau berkuasa. Ini dunia tambah rusak. Tuhan, cepet toh datang. Cepatlah, segeralah datang. Kalau boleh malam ini. Supaya apa? Aku diangkat, terhindar dari ini semua. Loh, apa itu? Keegoisan lagi, keakuan lagi yang menonjol di sana. Mangkir dari panggilan sejati. Mangkir dari panggilan sejati. Nah, itu sebabnya saya mendorong saudara, ayo pastikan ketika kita menerima sebuah pengajaran firman, sadarilah bahwa pengajaran ini punya kuasa untuk mengubahkan mentalitas, jalan berpikir, dan gaya hidup yang kita miliki. Nah, kalau ternyata mentalitas, jalan berpikir, dan kehidupan sehari-hari yang kita tunjukkan membuat kita semakin jauh dari panggilan Tuhan yang sejati, ya minta maaf, saya justru harus berkata, dari buahnya, dari kehidupan sehari-hari yang kita tunjukkan, kita jadi mengenal pohonnya. Berarti selama ini khotbah-khotbah yang membuat kita menarik diri dari tugas dan panggilan kita, membuat kita jadi orang yang hanya mengejar kesuksesan pribadi, mengejar kekayaan pribadi, membuat kita tidak peduli lagi dengan sesama, membuat kita jadi tidak lagi peduli dengan agenda Tuhan. Menunjukkan itu adalah pengajaran yang diinisiatifi oleh roh antikristus itu sendiri. Sebentar Pastor, diinisiatifi oleh roh antikristus itu sendiri artinya? Artinya pengajaran itu membawa spirit antikristus. Bagi mereka yang menerima, apakah yang otomatis yang menerima akan mendapati realita keberadaan Kristus yang seharusnya bermanifestasi dalam kehidupan sehari-hari, jadi tidak bermanifestasi. Perhatikan juga yang ditulis dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat. Kalau kita perhatikan di dalam ayat pertama, Rasul Yohanes tegas memberitahukan, ujilah segala roh. Maksudnya apa? Kalimat berikutnya ditegaskan, karena nabi-nabi palsu sudah pergi menyebar ke seluruh dunia. Loh, maksudnya ini apa? Siapa yang dimaksud nabi palsu? Apa kaitannya dengan menguji segala roh? Yang dimaksud nabi palsu, false prophet, bukan wrong prophet, false prophet. Ini awalnya adalah betul-betul nabi Tuhan, tapi karena hatinya sudah melenceng dari Tuhan. Mungkin dulu betul-betul mencintai Tuhan, mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Betul-betul tidak ada lagi cinta dunia, cinta diri sendiri, cinta akan uang. Tapi ketika dia mulai dipakai Tuhan, itu sebabnya hati manusia itu harus terus diuji. Saya sendiri harus terus menguji hati saya. Seluruh pemirsa juga harus terus menguji hati kita masing-masing. Karena Alkitab menubuatkan hati manusia itu licik loh. Lebih licik dari segala sesuatu. Hati kita sudah melenceng, kita kadangkala tidak tahu. Kecuali kita rajin masuk dalam hadirat Tuhan dan berkata, ujilah aku ya Tuhan. Kenalilah hati dan pikiranku. Minta Roh Kudus terus mengoperasi dan menerangi hidup kita. Nah, balik lagi ke nabi palsu. Mungkin ketika Tuhan mulai pakai dia jadi terkenal, hatinya mulai serong, mulai menikmati. Wah, aku dipakai Tuhan, kok ternyata dapat keistimewaan. Sementara ada banyak kondisi dan keadaan hatinya yang belum tuntas dioperasi oleh Tuhan. Mungkin masih ada keinginan-keinginan hidup enak. Masih ada keinginan-keinginan jadi kaya dan terkenal. Makanya Yesus secara tegas memberitahukan kepada setiap kita, kalau engkau mau mengikut aku, kata Tuhan, tiap hari harus selalu memastikan ada sangkal diri dan pikul salib. Ini tidak ada hari liburnya. Nah, sangkal diri dan pikul salib inilah yang mengkondisikan siapapun, mulai dari jemaat yang paling sederhana sampai pendeta, hamba Tuhan, pengkhotbah yang paling terkenal, akan bisa terjagai untuk tidak lagi punya hati yang cinta dunia, cinta diri sendiri, atau cinta uang.
Sehingga kalau tidak ada ruang untuk cinta diri sendiri, cinta uang, cinta dunia ini, maka hati kita betul-betul sold out for Jesus. Kita tidak mengejar apapun yang ada dalam dunia ini. Satu-satunya yang kita ingini, satu-satunya yang kita kejar adalah menjadi semakin serupa dengan Kristus sendiri. Nah, ini sebabnya saya mendorong setiap kita untuk menguji semua roh. Kenapa? Karena begitu si nabi mulai berubah hatinya, spirit yang dia bawa tidak lagi murni, tidak lagi tulus, tidak lagi memanifestasikan Kristus, tapi mulai ada percampuran. Inilah yang seringkali ketika dia mengajar, ketika dia berkata-kata, mengalirkan dimensi rohani yang bercampur tadi. Sehingga akhirnya apa? Ini akan mempengaruhi jalan berpikir, mempengaruhi mentalitas dan kehidupan sehari-hari dari para pendengarnya. Wah, itu berarti kalau misalkan yang berkhotbah nih contoh membawa roh antikristus itu sendiri, mereka yang menerima artinya menerima roh antikristus itu sendiri dan membuat tidak ada manifestasi Kristus. Apa sih yang dimaksud dengan roh antikristus? Kalau kita memperhatikan di dalam kitab 1 Yohanes pasal yang keempat itu, Yohanes secara spesifik memberikan penegasan begini, ujilah roh-roh itu, coba dicek. Kalau roh itu atau dimensi rohani itu membawa semua orang yang mendengarnya meyakini bahwa Kristus sekali lagi akan bermanifestasi lewat kehidupan sehari-hari mereka. Nah, itu adalah roh yang bersumber dari Allah. Yang benar. Yang benar. Jadi, kalau saudara membaca dalam kitab 1 Yohanes pasal 4, itu bukan hanya sekedar roh itu mengakui bahwa Yesus telah turun ke dalam dunia menjadi manusia terlahir lewat perawan Maria. Bukan hanya itu. Kalau kita memperhatikan dalam Alkitab berbahasa Inggris, khususnya terjemahan Amplified Bible, Classic Edition, di sana dituliskan dengan jelas, kita percaya roh itu mengakui bahwa Yesus telah turun ke dalam dunia ini sebagai manusia. Tapi juga ditegaskan, Yesus itu memanifestasikan diri lewat manusia, lewat darah dan daging ini. Ini yang membedakan apakah ini roh antikristus atau bukan. Jadi kalau kita menerima pengajaran yang sumbernya dari Tuhan, dari Roh Kudus sendiri, pengajaran itu akan mencetak jalan berpikir kita. Kita jadi percaya, aku bukan orang biasa, aku bukan jemaat biasa yang penuh dengan kekurangan, dosa, dan penuh dengan ketidakberkenanan di hadapan Tuhan. No. Darah Yesus sudah melayakkan kita kok. Akibatnya apa? Bukan cuman jalan berpikir atau dasar keyakinan yang berbeda, mentalitas dan kehidupan sehari-harinya juga beda. Doanya juga pasti lain. Dia tidak akan lagi doa, ya Tuhan, siapakah aku ini, orang yang lemah, hina, dina, tak berdaya. Loh, ini ucapan ini sumbernya dari mana? Dari dasar berpikir. Karena dia masih memiliki dasar berpikir, aku ini orang lemah, punya banyak kekurangan, hidup dalam dosa, tidak layak. Makanya doanya juga ngomongnya apa? Aku ini tidak layak. Oh, aku butuh darahmu Yesus untuk melayakkan aku. Loh, kamu itu sudah dilayakkan. Darah Yesus itu sudah dicurahkan. Dan kuasa Roh Kudus sudah menyingkapkan banyak firman untuk membangun hidup kita. Supaya semakin memperkenan hati Tuhan. Nah, kalau kita menerima pengajaran yang selama ini membuat kita selalu merasa tidak layak, mengkondisikan kita terus mengejar kesuksesan pribadi, sama sekali tidak mau tahu dengan agenda rencana Tuhan. Yang penting hari Minggu saya ke gereja, saya kasih persembahan, saya kasih perpuluhan, kan sudah cukup. Sudah jadi orang beragama yang baik. Sudah menjadi orang Kristen yang baik. Saya juga tidak merokok, saya tidak berzina. Kan itu sudah cukup. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pengajaran yang sebetulnya bersumber dari roh antikristus tadi. Membuat kita tidak bisa memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Membuat kita selalu apa? Merasa tak berdaya,
membuat kita merasa tidak layak. Padahal kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, gereja Tuhan itu akan memainkan peranan yang sangat besar di hari-hari yang terakhir dengan berbagai event peristiwa akhir zaman yang mungkin memang menakutkan. Dan inilah yang seringkali diekspos, inilah yang seringkali diberitakan oleh banyak pengkhotbah akhir zaman yang minta maaf, saya sebut dengan istilah pengkhotbah yang mengajarkan pengajaran secuplik karena tidak melihat gambar besar Tuhan. Dan gagal melihat realita bahwa Tuhan menghendaki bahwa lewat pengajaran yang ada, kehidupan orang-orang percaya ini harus dibangun untuk memanifestasikan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siapa sebetulnya yang dimaksud dengan Kristus itu sendiri? Ini adalah pribadi Yesus yang memang terlahir dari perawan Maria, tapi karena menjalani perjalanan hidup yang akurat, dipakai oleh Bapa dengan luar biasa menjadi pola kehidupan buat setiap kita orang-orang yang mau percaya kepada Dia. Lalu kemudian ketika Dia mati dalam ketaatan, roh kebangkitan membangkitkan Dia kembali dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Bapa di sorga. Berotoritas, penuh kuasa. Nah, inilah yang disebut sebagai Kristus. Inilah yang disebut sebagai Tuhan, penguasa. Makanya kita memanggil dengan sebutan Tuhan Yesus Kristus. Nah, untuk sebutan akrabnya kita menyebut dengan sebutan Yesus. Dan dia tidak keberatan kok disebut dengan sebutan Yesus. Tidak selalu harus dengan sebutan formil. Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita nyebut seperti itu ya boleh. Tidak apa-apa. Ya, istilahnya apa? Presiden pun bisa punya nickname, sebutan akrab lah istilahnya begitu. Bapak Presiden Joko Widodo, singkatannya apa? Jokowi. Jadi kita manggil dia apa? Presiden Jokowi, Pak Jokowi. Ya boleh-boleh saja, tidak keberatan kok beliaunya. Nah, Tuhan Yesus Kristus juga tidak keberatan kalau kita hanya panggil dengan sebutan Tuhan Yesus, atau mungkin hanya Kristus, atau mungkin hanya Yesus. Itu nggak usah dimasalahkan. Fokusnya bukan di situ ya, Pastor. Karena bukan itu fokusnya. Nah, ketika kita terus menerima pengajaran dari Roh Kudus itu sendiri, pengajaran ini akan mencetak jalan berpikir dan sikap hati kita, membentuk kehidupan sehari-hari kita, sehingga akan terus memanifestasikan Roh Kristus itu. Sehingga apa yang terjadi? Ya, setiap hari kehidupan kita akan terus berkemenangan. Setiap hari kehidupan sehari-hari kita akan memanifestasikan perbedaan dan keistimewaan yang memang Bapa sediakan untuk setiap anak-anaknya. Itu sebabnya memang apa yang disebut sebagai pengajaran firman ini tidak boleh cuma sepotong-sepotong, harus dilihat dari gambar besar Tuhan. Dan kenali sumbernya ya, Pastor. Dan kenali sumbernya. Apakah pengajaran ini membuat kita hidup semakin ilahi? Apakah pengajaran ini membuat kita semakin memanifestasikan Kristus dalam hidup sehari-hari? Apakah pengajaran ini membuat kita semakin bergantung, semakin terhubung dengan keberadaan Tuhan sendiri? Itu penting sekali. Apakah pengajaran ini membuat kita justru menjadi egois? Tidak lagi peduli dengan yang lain. Yang penting aku sukses. Yang penting aku berhasil. Nah, ini harus diwaspadai. Aku terus ya, Pastor. Keakuan inilah yang harus ditaklukkan seharusnya. Pastor, teringat di dalam buku Kiamat apa itu yang Pastor tulis bahwa ini kan antikristus itu identik dengan angka 666, Pastor. Nah, apakah itu ada kaitannya, Pastor, dengan keakuan itu sendiri? Sangat dekat sekali. Karena kalau kita perhatikan, Saudara, angka 6 itu disebut dengan istilah angka manusia. Ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Nah, 6-nya itu ditulis sampai 3 kali. Sementara kata istilahnya angka 3 atau pengulangan sampai 3 kali itu menunjukkan kesempurnaan. Sama seperti Bapa di sorga itu adalah 3 tapi 1. Keilahian yang sempurna. Nah, ini 6-nya dibuat 3 kali. Ini juga berbicara tentang bagaimana sistem dunia ini, ingat baik-baik, dunia yang akan dihancurkan oleh Tuhan, yang akan
rubah sepenuhnya, ya, yang akan diakhiri oleh Tuhan. Jadi istilah akhir zaman ini juga bicara tentang berakhirnya sebuah sistem zaman, dunia, sistem dunia ini, sistem kehidupan dunia yang ada, dan kemudian dimunculkanlah sebuah zaman yang baru dengan sistem kehidupan yang berbeda. Nah, jadi 6-nya 3 kali ini berbicara tentang keberadaan manusia dalam totalitas kesempurnaannya. Sistem dunia yang ada akan terus mengkondisikan saudara untuk harus mengandalkan kekuatan keakuan. Kenapa kok tanda itu dipasangnya di dahi? 666 itu 666 itu di dahi dan di tangan. Karena manusia di hari-hari yang terakhir ini terus dikondisikan oleh si jahat, oleh sistem dunia. Alkitab menuliskan dengan istilah hari yang jahat dan masa yang sukar, ya. Itu memang sistem dunia yang akan mengkondisikan semua orang yang ada di atas muka bumi ini harus mengandalkan pikirannya sendiri. Otak di dahi, mengandalkan pikirannya sendiri. Sementara prinsip firman apa? Kita harus mewarisi pikiran Kristus, bukan pikiran sendiri. Bukan pikiran sendiri. Lalu kenapa kok di tangan? Ya karena kita harus mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu sistem dunia mengkondisikan kita kalau tidak peras otak, pakai kekuatan kita mati-matian, kita tidak bisa makan, tidak bisa berjual beli, sistem ekonomi lumpuh karena tingkat persaingan yang sedemikian tinggi yang diciptakan oleh sistem dunia ini akan membuat kalau orang tidak peras otaknya, pinter-pinter bikin inovasi, pinter-pinter bikin kreativitas, ya dia tidak akan bisa bersaing. Dia tidak akan bisa sukses. Nggak dapat uang. Nggak dapat uang. Ini yang harus kita bom. Jadi angka tanpa sadar ada banyak orang yang telah memiliki angka 666 di dahinya. Tanpa sadar. Termasuk orang Kristen. Termasuk orang Kristen, termasuk banyak pendeta, tanpa sadar terus hidup dalam kondisi mereka memiliki tanda di dahi dan di tangan. Sudah ada tanda itu. Ada, karena mereka begitu terhisap dan begitu larut di dalam pola dunia yang ada. Makanya Alkitab memberikan penegasan supaya setiap kita betul-betul terus mengalami pekerjaan firman dan roh. Untuk apa? Membongkar semua konsep berpikir yang membawa pola dunia, sikap hati yang membawa pola dunia, segala gaya hidup sehari-hari yang membawa pola dunia, itu harus dibongkar sepenuhnya. Walaupun bukan hal yang mudah, karena Paulus juga menggambarkan pola pikir duniawi, sikap hati duniawi, gaya hidup duniawi, itu digambarkan dalam kitab 2 Korintus pasal 10 itu sebagai benteng-benteng keangkuhan manusia dan kubu-kubu yang menentang pengenalan akan Allah. Sehingga apa yang terjadi sebagai akibatnya? Setiap kali ada suara Tuhan yang datang, ini kayak terfilter, nggak masuk buat otak kita. Bahkan ditolak. Nggak masuk buat pikiran kita. Buat kita mana bisa, mustahil. Mana mungkin pelayanan bisa digerakkan tanpa uang? Nggak bisa. Kita butuh uang. Makanya kemudian pola pikirnya menjadi sangat manusiawi dan lahiriah. Tapi hari ini saya mau tegaskan buat saudara, Bapa kita di sorga sudah menyediakan sebuah sistem kehidupan yang disebut sistem kerajaan sorga buat setiap anak-anaknya. Engkau tidak perlu harus terus mengikuti pola dunia ini dan kemudian bergantung kepada mamon, hidup dalam keterhubungan dan kebergantungan terhadap uang. Dengarkan baik-baik. Tuhan mau membawa setiap kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan untuk menaklukkan mamon. Dan kita tidak boleh, sama sekali tidak boleh hidup dalam kebergantungan terhadap mamon. Kalau gereja tidak bisa menaklukkan ketergantungannya terhadap mamon, gereja tidak akan pernah bisa bawa perubahan atas dunia ini. Gereja tidak mungkin menjadi terang di tengah-tengah dunia. Ya, ingat baik-baik, dunia ini gelap, gereja tidak mungkin menjadi terang. Kenapa?
Karena untuk kita menjadi terang, pertama-tama harus ada kehidupan roh. Nah, kehidupan roh itu sendiri adanya di dalam firman. Tapi pastikan firman itu berakar kuat dan memunculkan buahnya dalam hidup kita. Nah, Matius pasal 13 memberikan penegasan. Benih kerajaan boleh ditaburkan, tapi kalau jatuhnya di tengah tanah yang bersemak duri, tidak akan menghasilkan buah apapun. Nah, maksudnya tanah bersemak duri itu apa? Matius 13 menjelaskan. Yang dimaksud tanah bersemak duri adalah kondisi hati yang terus dipengaruhi oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Nah, apa yang dimaksud dengan tipu daya kekayaan? Ini semua berbicara tentang dasar keyakinan, konsep berpikir yang kita miliki tentang uang. Apa yang kita bisa lakukan kalau punya uang? Apa yang akan terjadi kalau kita tidak punya uang? Nah, konsep berpikir yang berkaitan dengan uang itulah yang seringkali mencekik prinsip firman yang seharusnya bertumbuh dalam diri kita. Merusak sikap hati yang seharusnya terbangun, membuat kita hanya bergantung kepada Tuhan dan firman-Nya. Ini sekarang jadi bergantungnya sama uang. Nah, ini sama saja kita sedang melayani mamon. Sementara Alkitab memberi penegasan, kamu nggak bisa melayani dua majikan. Kalau kamu mencintai Tuhan, you nggak bisa bergantung kepada mamon. Kalau kamu terus bergantung kepada mamon, nggak mungkin cinta kepada Tuhan. Tegas ya itu, Pastor. Tegas. Kalau kamu memang mencintai Tuhan, you nggak mungkin melayani mamon, nggak boleh punya ketergantungan terhadap mamon. Tapi kalau kamu melayani mamon, punya ketergantungan terhadap mamon, nggak mungkin kamu mencintai Tuhan. Itu sebabnya penting untuk kita menguji, ini spirit ini datangnya dari mana? Apa spirit yang menjadi dasar, menjadi sumber pengajaran A, pengajaran B, pengajaran C? Benar-benar harus diuji ya, Pastor. Harus diuji, dan Alkitab menegaskan dari buahnya kamu akan mengenal pohonnya. Nah, Pastor Stephen, apa bedanya nih, Pastor, antara Wahyu 9 yang menuliskan akan ada malaikat yang membawa materai, dan itu juga di dahi kan, Pastor? Ditaruhnya di dahi, dengan angka 666 yang ada di dahi juga. Nah, ini perbedaannya apa, Pastor? Pastikan setiap kita sebagai jemaat terus belajar membangun dasar keyakinan kita selaras dengan firman. Firman yang menggambarkan gambar besarnya Tuhan tadi, yang harus bersumber dari Roh Kudus sendiri itu. Bangun dasar keyakinan kita, bangun konsep berpikir kita. Karena dari konsep berpikir dan dasar keyakinan, kita ini akan bisa memunculkan pertimbangan dan pengambilan keputusan. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu, sebelum kita ambil keputusan A atau B, kan kita menimbang dulu nih. Kita berpikir dulu. Nah, supaya pemikiran kita selaras dengan firman, ya dasar berpikir dan dasar keyakinannya harus dibangun sesuai dengan firman. Ingat baik-baik, kehidupan sehari-hari kita ini kita isi dan kita bangun dari setiap keputusan yang kita buat. Saudara mengambil keputusan untuk percaya, enggak, bumi ini bakal dibom sama Tuhan. Ya enggak apa-apa, terserah, wong itu kamu yang akan menjalani. Tapi apa yang terjadi sebagai akibatnya? Kalau itu yang kau yakini, otomatis akan ada keputusan-keputusan tertentu yang akan engkau buat, yang sumbernya dari dasar keyakinan tersebut. Nah, kalau dasar keyakinannya keliru, pengambilan keputusannya otomatis akan cenderung keliru. Sehingga apa yang terjadi? Ya, kita luput dari targetnya Tuhan. Kalau kita memiliki dasar keyakinan yang akurat, dipengaruhi, dicetak oleh pengajaran yang dari Tuhan, otomatis jalan berpikir, pengambilan keputusan, dan apapun yang kita akan lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita jadi selaras dengan apa yang kita yakini itu. Bahkan mengekspresikan apa yang kita yakini itu. Itu pengajaran dari Tuhan yang dimateraikan malaikat itu di dahi, Pastor. Itu di dahi. Wahyu 9 tadi. Wahyu pasal yang ke-9. Sedangkan yang 666 itu yang terus
pengajaran yang kita terima yang membuat kita mengandalkan kemanusiaan. Bukan hanya pengajaran yang akan membuat kita mengandalkan kemanusiawian atau justru jadi cinta akan dunia dan cinta uang, tapi ini juga bicara tentang kultur kehidupan sehari-hari. Kultur di sekitar kita ini juga banyak yang memuat pengaruh pola dunia. Ada banyak sekali kehidupan sehari-hari yang tanpa sadar kita turunkan dari generasi ke generasi, dari turunan ke turunan yang membawa pola dunia ini, dan itulah yang harus kita tanggulangi, itu yang harus kita hapus, dan itulah yang akan Tuhan bom atom tadi akan Tuhan hancurkan. Bahkan kultur itu sekarang sudah semakin ngeri, Pastor. Kayak tadi saya sempat baca artikel juga, Pastor. Di Amerika itu ternyata ada dosen yang mengatakan tentang kata pria dan wanita itu diprotes, Pastor. Oh iya. Karena ada yang percaya bahwa genre mereka tuh bukan pria, bukan wanita. Itu diprotes dan dosen itu akhirnya harus meminta maaf. Iya. Apakah kulturnya udah menyimpang sampai sudah sedemikian rupa kultur dunia ini, kehidupan dunia ini, sistem dunia ini mengalami penyimpangan. Itu sebabnya Tuhan akan hancurkan, Tuhan akan bumi hanguskan kehidupan dunia tersebut. Karena ya mungkin kita di Indonesia masih bersyukur lah ya, kita nggak se-ekstrim itu. Tapi tidak bisa dipungkiri kasus LGBT di Indonesia meningkat tajam loh. Tapi kalau di luar negeri memang sudah kelewatan sih. Di sekolah-sekolah public school, sekolah yang dikelola oleh pemerintah, sekolah negeri lah kalau di sini ya. Di sekolah-sekolah negeri di luar sana itu ada mata pelajaran khusus yang memang sudah diwajibkan, di mana setiap siswa-siswi harus belajar ambil mata pelajaran satu ini. Nah, mata pelajaran apa itu? Menentukan dan memilih gender. Jadi ada seorang anak laki-laki yang boleh mengakui atau merasa saya ini sebetulnya perempuan. Pakainya mau pakai rok silahkan. Anak cewek perempuan yang pengen pakai celana laki-laki diizinkan. Itu malah sampai ada hari khusus yang diizinkan, di mana mereka boleh mencoba menjadi seperti yang mereka inginkan. Mana yang cocok gitu. Mana yang cocok. Jadi cewek pakai baju maco gitu, ya nggak apa-apa. Itu diizinkan, ada hari khusus. Ada cowok yang pengennya berdandan pakai lipstick, pakai eyeshadow, pakai rok, silakan, dan tidak boleh ada yang mentertawakan. Nggak boleh ada yang protes. Kalau sampai ada guru yang memprotes hal tersebut, urusannya sama hukum. Wah, itu nggak main-main. Hukum dan undang-undang di pemerintahan pun sudah sedemikian dipengaruhi oleh si jahat. Inilah dunia. Tapi bukan bumi loh, dunia. Bumi kita justru harus terus berfungsi menjadi garam, mencegah pembusukan, mencegah kerusakan. Tapi kalau dunia, Alkitab menuliskan kita harus jadi terang. Dunia ini gelap, kita harus jadi terang. Kita harus secara terang-terangan melakukan konfrontasi dengan dunia ini. Tapi pastikan kita punya kehidupan roh, karena Alkitab jelas menuliskan siapa yang menerima firman, maka di dalam firman itu ada kehidupan. Dan kehidupan itu adalah terang bagi manusia. Dan kalau terang itu sudah ada, Yohanes 1 menuliskan terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak berkuasa atasnya. Makanya yang pertama-tama harus dipastikan apa? Terima firman. Karena di dalam firman itu ada hidup, dan hidup itulah yang membuat terjadinya terang dalam hidup kita. Bukan firman yang udah dimanipulasi ya, Pastor? Bukan firman yang dimodifikasi atau dimanipulasi untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Seperti yang tadi kan ayat yang Pastor bilang harusnya untuk pengampunan, digoyang-goyang. Bukan, itu maksudnya untuk pengampunan, bukan untuk memberi duit. Kalau kita memang mau memberi, ya pastikan kita memberi karena dorongan kasih. Saya itu bukan anti tabur tuai. Saya juga orang yang suka memberi.
Kami menyisihkan berapa persen sendiri untuk kita bisa terus menabur dan memberi. Tapi saya menabur itu bukan karena iming-iming pengen menuai. Menabur bukan karena iming-iming pengen menuai. Walaupun memang itu akan menuai kan, Pastor? Ya, otomatis kalau saya menabur saya pasti akan menuai. Iya. Tapi saya menabur bukan karena saya punya hati yang tergoda, diiming-imingi tuaian 100 kali lipat. Oke. Jadi maksud Pastor Stephen bukan mentalitas penjudi begitu, Pastor? Begitu kan, Pastor? Bukan mentalitas penjudi. Iya. Tapi karena saya mencintai Tuhan dan saya mencintai sesama. Iya. Jadi saya memberi sebagai wujud cinta. Iya. Secara pribadi saya membangun hidup saya untuk selalu belajar mencukupkan diri berdasarkan porsi berkat yang Bapa sudah sediakan buat saya. Iya. Loh, tapi kan di kitab 2 Korintus juga dituliskan supaya kita belajar memberi. Memberi banyak akan menerima banyak. Iya, tapi balik lagi. Motivasinya tidak boleh karena pengen berjudi tadi. Iya. Ya. Memberi 10.000 berharap dapat 1 juta. Wah, itu memupuk keserakahan. Tidak membuat penyalipan daging terjadi. Justru mengekspos dan memupuk kedagingan itu sendiri. Saya mendorong seluruh jemaat, saya mengajar seluruh jemaat untuk belajar memberi, untuk belajar menabur, tapi bukan untuk mengharapkan tuaian. Enggak. Saya mengajarkan ke jemaat supaya kalau mereka memberi, harus memberi dengan hati yang penuh sukacita dan sebagai wujud rasa cinta. Kan ada tuh pendeta yang mengajarkan kalau engkau mau berkorban, dalam tanda kutip atau dalam tanda kurung, memberi uang, harus sampai rasa sakit. Karena korban itu selalu membuat rasa sakit. Ada darah gitu. Ada darah-darah. Waduh, Alkitab tidak menulis itu, Pak. Alkitab menegaskan kalau engkau memberi harus dengan sukacita. Nggak boleh sampai berdarah-darah. Ini pemahamannya tolong harus ditempatkan pada porsi yang tepat. Di zaman masa lalu, memang orang berkorban harus dengan menumpahkan darah karena korbannya dalam bentuk binatang. Nah, kalau sekarang kan kita membawa korban ke gereja kan bukan dengan nyeret kambing, bukan dengan nuntun sapi, tapi dengan bawa dompet dan isi-isinya. Dan kalau kita mau memberikan, yang kita beri adalah uang. Nah, Tuhan secara spesifik memberi penegasan, kalau engkau mau memberi uang, berilah dengan sukacita. Kalau engkau tidak rela 10.000, ya sudah, relamu itu berapa? 1.000 perak, ya tidak apa-apa, berilah 1.000, tapi harus dengan sukacita. Lah, wong takaranmu itu cuma baru segitu. Relamu itu cuma baru segitu, ya tidak apa-apa. Tapi ya kalau relamu segitu, ya berkatmu juga segitu. Tapi kalau saudara memberi, kalau gitu aku memberi 1 juta, tapi dengan rasa sakit. Kita terus mikir besok mau makan apa gitu. Besok mau makan apa, atau malah kita mikir yang lain. Enak tuh pendetanya itu. Kalau itu yang saudara lakukan, mending jangan. Ya, saudara ndak rela, mending jangan. Gitu. Loh, tapi kan nanti saya jadi menuai 100 juta. Wah, itu namanya serakah. Itu namanya licik, itu sikap hati serakah yang harus disunat dan harus disalibkan. Tidak boleh. Jadi harus dengan sukacita. Relanya saudara itu berapa? Karena ini menunjukkan wujud kemurahan hati yang kita punya. Level kemurahan hati. Namanya level kemurahan hati itu tidak ada batasnya. Ada orang yang memberi 2.000 perak. Ya, tapi ada orang yang berusaha memberi 2 triliun. Ya kan? Entah nanti terwujudnya kapan, yang penting usaha dulu lah. Ya kan? Viral dulu ya, Pastor. Ya, viral dulu. Kita ikuti cerita selanjutnya. Tapi ini menunjukkan relanya kita. Ya. Kalau kita belum rela, ya jangan. Karena toh tidak mendatangkan berkat.
tidak membuat Tuhan memberkati kita. Nah, silahkan saudara menanggapi sendiri. Dasar berpikir, dasar keyakinan yang Tuhan bangun dalam hidup saya yang didasari dari pengajaran firman tersebut. Iya. Itu clear ya Pastor ya, jelas ya. Clear. Jadi nggak usah meributkan ayat ini, doktrin itu. Tapi bukan berarti saya out of context, tidak pakai ayat ataupun pengajaran yang sehat, jangan salah paham ya. Tapi saya lebih mengajak untuk saudara melihat buah yang kita munculkan. Ini pendetanya terkenal, ayatnya banyak, tapi kalau spiritnya mengkondisikan orang yang menerima pengajaran itu hidupnya jadi tidak akurat, ya harus ditinjau ulang. Apalagi kalau banyak gray area di sana, yang tidak jelas, yang abu-abu. Nah, ini harus ditinjau ulang. Karena Alkitab jelas memberi penegasan, pengajaran yang dari Tuhan itu menegur, mengoreksi, meluruskan, membangun kehidupan. Ya, jadi pastikan hidup kita yang terbangun menjadi akurat. Dan ini akan menjadi pengejawantahan, menjadi stempel tanda meterai ini pengajaran dari Tuhan atau bukan. Walaupun memang tidak bisa dipungkirin, bisa saja pengajarannya tepat, tapi orang yang meresponinya yang tidak akurat, sehingga ya tidak muncul buah juga. Ya pada pendeknya, apa yang kita terima sebagai pengajaran, kalau tidak membuahkan hasil, ya mungkin yang salah di kita. Tapi kalau muncul buahnya keliru, buahnya tidak baik, berarti sumbernya yang salah. Tapi kalau buahnya baik, berarti sumbernya dari Tuhan. Gitulah kira-kira. Nah, Pastor Stephen, ini mungkin yang terakhir, Pastor. Nah, ini dari sudut pandang jemaat lah, Pastor. Ini saya berbicara saya pribadi sebagai jemaat. Nah, kan biasa kita ingin mendengarkan sesuatu yang cocok gitu, Pastor. Rasanya, ini ngepas nih. Jadi juga kita pilih-pilih lah pendeta siapa yang mau kita dengarkan. Nah, kalau misalkan kita mendengarkan orang yang pengkhotbah yang memang seperti yang Pastor Stephen tadi bilang, bisa jadi juga maksudnya bukan salah pendeta juga, Pastor, bisa jadi juga salah jemaatnya sendiri yang membuatnya mencari. Ada demand, maka ada supply. Tetap prinsip perekonomiannya jalan ya, Pastor. Jadi gini, Alkitab jelas memberi penegasan pada hari-hari yang terakhir. Akan ada satu masa di mana orang-orang, bahkan orang percaya, akan mencari pengajar-pengajar yang akan menyenangkan telinga mereka. Yang akan mengkhotbahkan hal-hal yang mereka memang ingin dengar. Bukan apa yang benar. Nah, jadi pastikan kita sendiri sebagai jemaat memiliki sikap hati yang mengejar kebenaran, mencintai kebenaran. Saya secara pribadi terus doa sama Tuhan, Tuhan beri aku hati yang mencintai kebenaran. Jadi apa yang selama ini saya yakini, saya sering bawa di dalam pengujian di hadirat Tuhan. Apa yang selama ini saya khotbahkan, saya sering bawa dalam hadirat Tuhan. Tuhan, ini aku ngajar seperti ini sudah hidup dalam diriku atau belum? Kalau belum hidup dalam diriku, ya saya tidak mau ajarkan. Saya hanya mau mengajarkan apa yang sudah saya hidupi. Dan apa yang saya hidupi, itulah yang saya akan ajarkan. Kalau ternyata ini belum saya hidupi, ya saya tidak boleh mengajarkan hal itu. Sampai segitunya, Pastor? Maksudnya sebagai orang harus. Gitu ya? Karena patokannya adalah kalau saya terus menjagai hidup saya, saya memastikan apa yang saya ajarkan memunculkan buah-buah kerajaan, memunculkan buah-buah kehidupan yang memperkenan hati Tuhan. Artinya saya menjagai diri saya, dan saya menjagai orang-orang yang mendengarkan pengajaran saya. Nah, kalau saya sembrono, saya tidak menggali pemahaman firman secara lebih mendalam. Saya tidak mencoba menguji, melihat ini orang-orang yang ngajar ini hidupnya agamawi atau ilahi. Wah, itu beda ya, Pastor. Itu beda lagi. Dan ilahi, Kalau hidup dari orang yang mengajar ternyata cenderung agamawi, apa sih yang dimaksud kehidupan yang agamawi?
cenderung meributkan hal-hal sepele, hal-hal lahiriah. Iya. Ya, ada gereja tertentu kalau pendeta mau khotbah atau siapapun yang diundang mau khotbah harus pakai jas, harus pakai dasi lengkap. Kalau enggak pakai jas, enggak pakai dasi, enggak boleh itu khotbah. Itu lahiriah. Iya, iya. Jadi masalah besar itu, Pastor. Itu jadi masalah besar buat mereka. Lalu hal ke gereja atau tidak ke gereja, itu jadi masalah besar. Iya. Loh, berarti Bapak mengizinkan orang tidak ke gereja? Jangan salah. Iya. Ada orang-orang tertentu kadangkala memang berhalangan, tidak bisa ke gereja. Iya. Kadangkala kita mengalami PPKM seperti sekarang, kita nggak bisa berangkat ke gereja. Iya. Tapi tidak berarti kalau tidak ke gereja kita tidak rohani. Iya. Coba saya mau mengajak saudara berpikir, mana buat saudara yang lebih memperkenan Tuhan? Tiap hari doa di rumah, atau kalau doa harus ke gereja? Dan kalau tidak doa di gereja tidak dianggap sah. Ayo. Soalnya ada pendeta-pendeta gereja-gereja yang menyelenggarakan ibadah doa di jam-jam tertentu dan mengharapkan seluruh jemaatnya hadir. Kalau jemaatnya tidak hadir dalam doa-doa tersebut, dianggapnya tidak rohani. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri ada banyak jemaat yang tidak bisa mendisiplin diri sendiri untuk doa pribadi di rumah. Jadi harus ke gereja. Tapi ketika mereka doa di gereja pun, doa pagi atau doa semalaman, tetap aja cuma numpang tidur. Iya, apalagi doa semalam suntuk ya, Pak. Doa semalam-malaman. Wah, itu mulai doa di awal, aminnya nanti di belakangan ketika sudah pagi. Jadi dalam hal ini saya mau mengajak untuk kita belajar membedakan antara kehidupan yang agamawi dan kehidupan yang rohani. Iya. Saya hampir tidak pernah memaksa, mendorong, mengajak jemaat untuk doa di gereja. Tapi saya mengharuskan seluruh jemaat, saya melatih seluruh jemaat untuk hidup dalam roh doa. Saya mendorong seluruh jemaat 1 jam sekali. Engkau belajar menaikkan penyembahanmu. Engkau belajar mengarahkan mata hatimu kepada Tuhan. Biasanya kalau saya pribadi saya lakukan dari jam 9 pagi sampai kira-kira jam 5 sore. Itu menjadi rutinitas 1 jam sekali. Saya nyebut dengan istilah gerakan. 1 jam sekali. Nah, itu harus dipastikan hati kita itu bergetar dalam kobaran cinta mula-mula. 1 jam sekali itu terus kita lakukan. Nah, itu kehidupan yang rohani. Beda dengan kehidupan agamawi. Nah, kalau kita mendapati ini pendeta-pendeta ini agamawi, ya waspadai. Saudara harus pastikan ini orang-orang yang mengajar ini orang yang mengenal Tuhan dengan benar. Orang yang terhubung dengan realita Tuhan dalam hidup sehari-hari. Pendek kata, jangan sembarangan mendengarkan. Jangan sembarangan menerima input. Menerima inputan ya, Pastor. Karena input ini menentukan output. Bagaimana kehidupan sehari-hari kita. Makanya kembali lagi Tuhan memberi penegasan. Lihat buahnya. Kamu akan mengenali ini serigala berbulu domba atau betul-betul domba. Kita harus belajar lihat. Dan Alkitab juga memberi penegasan bagus. Serigala berbulu domba. Artinya kakinya, jejak kaki serigala kan? Iya. Yang perlu kita lakukan apa? Belajar rendah hati, lihat ke bawah. Lihat kehidupan sehari-hari mereka. Gimana mereka bersikap terhadap uang. Gimana mereka memperlakukan anggota keluarga mereka. Bagaimana sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat penting. Apakah mereka memanifestasikan Kristus? Atau mereka justru memanifestasikan kehidupan dunia ini? Itu yang harus kita teliti. Karena Alkitab bilang lagi, tidak mungkin pohon yang buruk memunculkan buah yang baik. Atau pohon yang baik mengeluarkan buah yang buruk. Nggak bisa. Dari buahnya engkau akan mengenal pohonnya. Baik, Pastor Stephen, terima kasih banyak untuk penjelasannya, sangat clear, Pastor. Tentang bumi, dunia, dan harapannya bisa mengakhiri perdebatan tentang
kiamat, Pastor, kepada pemirsa. Dan pastikan setiap kita terus berfungsi menjadi perwakilan Tuhan di atas muka bumi ini. Pastikan dalam hidup sehari-hari kita, realita Kristus terus dimanifestasikan. Haleluya. Sampai jumpa lagi di Ruang Tiranus. God bless you.